dan mengesahkan afal. Nanti sekali lagi. Sudah ngerti belum? Belum. Paham belum? Belum. Ya? Nah, jadi yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita sama-sama kita dengar dan sudah dibacakan. Di sini cara kita nak mengesahkan Allah Taala, ya? Nah, ini mengesahkan Allah. Kita selama ini mendengar dan belajar itu, tapi di tempat lain kan, bukan di sini. Kalau kita di sini, kita ni mendengar dibacakan dan belajar dan baru kalilah mengkaji kitab ini. Karena kitab ini namanya kitab Kasful Asrar. Arti Kasful Asrar itu membuka rahsia-rahsia, membuka yang gaib-gaib. Allah Ta'ala tergaib kan? Gaib. Nah, kita selama ini kalau mengenal Allah tu menyebut nama orang. Ya. Ya, kita. Tapi kalau orang yang masuk bodoh, orang macam itu juga sendiri. Nah, yang karena setelah kita ngaji kitab ini, membaca kitab ini, rupanya kita ni baru tahu. Di sini ada soal jawab dalam kitab ini. Sampai habis soal jawab. Nah, setelah kita baca ini, kalau kita tanya nak mengenal Allah itu, jangan sampai bertanya, yang mana Allah, di mana Allah. Kan itu pertanyaan-pertanyaan ini baik. Konyol, ya tak? Jadi kalau kita di sini, kita setelah ngaji kitab Kasful Asrar ini, kita tidak lagi bertanya dengan Allah. Jadi kalau kita tahu, kita nak beriman dengan Allah, beriman dengan Allah. Itu rukun iman pertama, ya, percaya kepada Allah. Setelah kita ngaji kita, kita percaya kepada Allah. Ya, percaya zatnya ada. Ya, betapakah mengesahkan zat? Akhirnya ada zatnya, ada sifatnya, ada asma'nya, ada apanya, ada 4. Nah, kalau kita percaya dengan Allah, ya, mesti ada 4 yang kita. Di sini kan pertanyaan di sini, di soal kan, betapa, cak mana kalau nak mengesahkan zat Allah? Jadi kita ni, cak macam mana kalau nak mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan asma Allah, mengesahkan asma Allah. Sedangkan Allah itu kan tidak pasal diri, ainnya nak kata, majasnya nak kata, tidak seperti kita kan. Kalau kita sebagai tubuh seperti manusia ni, nak mengesahkan, ini engkau, Bapak Yakub, nama Bapak ini, Yakub. Nah, kita tengok Yakub, nama Bapak ini Yakub. Tapi kita tengok Yakub ni ada badannya, ya tak? Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada cogoknya. Nah, tapi kalau Allah, yang mana? Yang mana badannya, yang mana kakinya, yang mana tangannya, yang mana cogoknya? Tidak, Allah itu kan tidak bertempat. Kalau kita mengenal Bapak namanya Yakub, ya ada nah ini wongnya rupanya. Nah, tapi kalau Allah, gimana cak rupa Allah? Gimana cak? Nah, ini jangan jadi persoalan di luar itu. Pening kita dengarnya, pening, pusing gitu. Pusingnya kayak ahli ma'rifat, sudah tahu nih rahsia Allah, tapi masih nak bertanya. Nah, setelah kita ngaji ini, kita belajar ini, kita tidak perlu bertanya lagi. Pokoknya ada keyakinan dalam hati, mantap, ya tak? Memang Allah itu ada. Kata dia ada. Ya, kalau kita balik ke sifat 20, nanti wujud. Nah, ini balik ke sifat 20, kita nak ngesahkan adanya itu awal, wujud. Itu secara biasa kita kajian wujud, artinya ada. Lawannya mustahil tiada. Dalil firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Nah, artinya kita Al-Quran. Nah, sekarang kalau kita nanya, ada tak yang dibuat oleh Allah? Langit ada kan? Bisa isinya ada kan? Bumi ada kan? Bisa isinya. Entah antara keduanya ada kan, termasuk diri kita ni kan? Siapa yang muat? Nah, itu kalau kita sudah ngaji sini, artinya Allah menunjukkan bahwa adanya ini diciptakan alam ini. Jadi ada dulu Allah, baru ada alam. Bukan alam dulu baru ada baru Allah. Nah, ini mencari di mana Allah, yang mana Allah itu. Dia tidak tengok Allah yang jadi alam ini, tak tahu. Sama keadaan mencari nama wong ya. Ya, aku nak mencari nama Yakub, ya Yakub. Nama jemaah kita kan. Kita jangan nyebut nama wong kan. Ya, kalau nyebut nama orang luar kayak jadi tututan. Kalau nama jemaah itu yang mana aku tak kenal nama apa. Tetap senyol lah. Rumah aja, rumah nama Yakub tadi, rumah.
Aku tanya, Pak, Bapak kenal namanya aku? Nah, ini kita tahu nama orang ini. Nah, ini datang dia, ayah aku jelas. Nah, aku nanti keliling cari nama muda kasih yang kenal. Rupanya ini orangnya. Nah, nampak kan? Jadi kalau kita nak kenal Allah, tahu ya Allah, saya ditanya lagi, ya angin dan bumi dia lah nyadinya. Itu apa? Dia saya buka pas lagi tu. Nama terus dia lah nyadinya. Dia ini tahu dalam Al-Quran. Percaya tak dengan Al-Quran? Kalau tak percaya, sudah bodoh banget. Ya? Kalau aku percaya, beriman pada Al-Quran. Ya Allah mengatakan Allah allazi khalaqas samawati wa ma bainahuma. Dia yang menjadikan langit dan bumi besar itu keduanya. Nah, kita yang alam ini itulah mengesahkan zat Allah itu mengatur. Nah, tiga kait kita tu langsung balik ke sifat 20. Tidak percaya, ini harus kembali ke sifat 20 dulu. Ya. Bapak jangan nembusnya. Nanti perlu kita hafal sifat 20. Kalau ini tembus itu bingung pikiran. Kita bingung. Nah, kata Allah itu ada. Lawannya mustahil tiada. Nah, itu balik ke sifat 20. Sifat mukhalafatul hawadis. Kalau ada tadi balik ke wujud. Kalau dia duluan tadi, dia dulu yang ada. Baru jadi alam. Nah, jadi dia idam, sedia. Dia seluruh alam ini apapun. Ini itu namanya alam, itu mahdas, baharu. Nah, ini makrifat kita, kapanlah kita dapat tauhid. Ini namanya makrifat. Jangan kayak nyebut makrifat. Kita di kota Allah. Kapan kita dapat membedakan Allah itu ada, alam ini buatannya. Allah itu koding, alam ini mahdas, termasuk apa yang isinya. Nah, ini makrifat. Jadi makrifat membedakan yang koding dengan yang mahdas. Jadi coba kita mengesahkan zat Allah. Paham ya? Insyaallah. Kita terjawab. Ada pun mengesahkan zat Allah Taala itu tiada mewujud di dalam alam, hanya Allah Taala. Bermula wujud ghairullah itu hakikatnya seperti wujud bayang-bayang, tiada hakikat lain. Inilah macam alam ini kan sudah dijadikan ini wujud ghairullah. Oh, alam ini ada tapi bukan Allah, lain dari Allah. Lain dari Allah. Jadi tidak payah-payah gitu mencari Allah, tidak payah-payah. Payahlah mencari bapak lah, ikut ni dari kita. Yang nama Pak Yakub mau terkeliling. Setelah teman-teman tersasar itu sini. Kita bertemu. Nah, ini orang. Kan dia apa mengalir bang? Yalah. Dia lah yang buatnya. Apa lagi? Ada Allah yang lain. Saya katakan alam ini ada Tuhan yang lainnya di itu kan. Sudah pun. Apalagi kita bingung-bingung. Yalah, makrifat. Aja dia terus makrifat kan makin mendalam, makin luas. Jadi kita ngerti lagi kita memahami mengesahkan zat Allah. Jadi kalau zat Allah itu tidak usah dicari, tidak usah umpama tidak seumpama dengan segala sesuatu, tidak berupa ini, tidak berupa itu, tidak. Namun kita yakin zat Allah itu ada wajibal wujud hakiki mutlak. Dialah yang menciptakan alam ini beserta isinya. Nah, jadi wujud kita ini, wujud alam ini, itu namanya wujud ghairullah. Wujud ghairullah itu lain daripada Allah. Itu di sini digambarnya sebagai bayang. Wujud bayang. Tiada mawujud, tapi adanya diadakan Allah. Bermula wujud ghairullah itu tiada hakikat, hanya seperti wujud bayang-bayang, tiada hakikat baginya. Umpama kalau tangan ini umpama misalnya ini tangan, ada ya. Tangan ini ada wujudnya kan. Bayang-bayang ini ada ya. Tapi bayang ini bukan hakikat. Kata hakikat tangan ini yang membayang. Bayang ini karena ada cahaya dari lampu ini. Nah, itu kayak nur. Nah, itu perlunya nur. Allah nur samawati wal ardh. Allah nur samawati. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Nah, sekarang kalau tidak dengan cahaya Allah langit dan bumi, tidak kati. Ini nampak jelas. Kayak nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yahdillahi man yasha' linuri. Yahdillahi linuri man yasha'. Dia memimpin kepada siapa yang dikehendaki kepada cahayanya. Nah, kita ini kan
berada di atas cahaya Allah. Terang yang tuntun Allah. Paham ini ya? Ya, paham ya? Jangan kaget kita terdengar. Kapan kita terdengar di sini? Sudah, kita nak ke pasar, timbul tengah buntung, naik mobil tengah buntung. Nah, kita jalan catnya sama. Cuma kita tak tahu jalan. Yang mana yang jalan mobil pasar, yang mana jalan mobil kita tengah buntung, catnya sama. Kita nyebrang jalan. Kapan kita nyebrang jalan? Kita nak ke pasar, gawak yang tengah buntung. Salah tak kita? Memindah kita bersaing. Di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah ada bertempat tapi tidak. Nah, bingung, pening pala kita. Pala kita yang pening. Ngomong itu orang tak terhenti. Ya entah apa nak ngadannya kalau orang tak terhenti. Sudah biar ke bawah. Kita dah salah. Jangan kita salah, jangan kita. Orang tak ngerti dah entah apa. Sama kita tu ngajak orang bisu ngomong. Ya tak? Orang bisu mana ngajak ngomong. Nah, itu kita paham ya mengesahkan zat Allah. Ketika kita buka ke sifat wujud, sifat qidam, baqa, muhlafah, qiyamu, wahdaniyat. Ini sudah buka bismillah, pangkal bismillah ni ya. Tak kata lebih tinggi dari ilmu ini. Ya, tak kata yang lebih tinggi. Siapa yang lebih dari Allah? Ada tak ilmu yang lebih tinggi dari Allah? Tak kata ilmu apa yang dipakai orang hebat orang tidak kata. Kapal sudah di atas Allah, di atas nama Allah, bawa galau-galau. Nah, apa kita? Itu mudah ni. Kalau kita tak mengesahkan, tapi jangan yang tadi minta ampunan Allah jangan ni. Biarlah kita dikata, biarlah kita kembali kepada. Karena kita tahu dia itu juga Allah yang buat ni. Ya, dia juga Allah yang buat. Dia pacak ngomong tu, Allah yang nuturnya. Matanya nyingok, Allah yang melihat. Cuma dia tidak teliti. Dia tidak teliti. Kalau dia teliti, tanda itu kan. Faham ya? Ya Allah. Nah, itulah dikatakan wujud ghairullah itu tiada hakikat, hanya seperti wujud bayang-bayang. Tiada hakikat bagi. Nah, kita dalam doa kita ilahi aziz ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa hakik batini bihatta la ilaha illallah. Nah, kita minta keyakinan dalam hati itu bahwa kita mengesahkan Allah itu memang ada nih Allah itu. Wujud itu memang wujud lain dari wujud alam ini. Bukan wujud yang semestinya, wujud bayangan. Ya tak? Wujud bayangan. Yang Allah itu memang ada yang bayang. Tapi bukannya Allah sama dengan alam, bukan. Nah, itu orang yang tidak ngerti. Nah, kita lanjutkan lagi ya, yang kedua. Dan arti asal sifatnya. Arti asal sifatnya yaitu tiada hidup, tiada mengetahui, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata-kata pada hakikatnya. Melainkan Allah Ta'ala. Adapun zahir sifat ini kepada makhluk, tempat memandang sifat Tuhan yang zahir pada makhluk, yakni bayang-bayang sifat Tuhan kepada hamba, seperti wujud kita, bayang-bayang kita, wujud Allah Ta'ala mustahil. Wujud bayang-bayang dengan tiada wujud mempunyai bayang. Jadi mustahil kita ni tak kata. Mestinya kalau tidak kata Allah tu tidak kata kita. Jadi kita rasa tidak sekarang diada ke? Agak tidak ke? Dari tidak ni kemudian diada ke? Nah, siapa yang ada? Nah, setelah ada ini Allah tu ada apa tak? Ada. Pasti ada kan? Kita diadakannya sebelum kita diadanya lebih dulu kan dunia kan, dunia kan. Nah, kita ini tak tempat ada ni pasti kita ada melalui ibu bapa, ibu bapa itu melalui terus melalui nenek moyang terus sampai ke Adam. Adam itu bapa jasad. Nah, jadi kita kenal dulu bapa jasad itu siapa. Kali kata Nabi Muhammad, anak abul arwah, aku bapa segala ruh, bapa segala ruh. Adam ambil basar. Kalau kata Nabi, aku dijadikan Allah Nabi, Adam dijadikan Allah daripada tanah dan air. Jadi Nabi itu cuma sikap. Dan kunci. Kalau Nabi berapa juga sebabkan tanya sama kalau belajar. 25. Nah, kita di sini kan belajar cuma sikap Nabi. Ngapa itu? Salah tak?
Salah tak ke? Nah, ini kaget baru kita balik ke awal. Kan kata Nabi ke situ, waktu dia dilahirkan dari nurnya tu alam semesta ini. Nabi-nabi yang lain itu menerima cahaya nur buah, cahaya kenabian itu masuk ke Adam, masuk ke Nuh, terus sampai ke diri beliau yang turun yang terakhir penutup. Itu mungkin. Jadi kalau kita bangga Nabi itu banyak, Nabi, tapi kita percaya bahawa Nabi yang 25 Rasul dan Nabi itu sebelum Nabi Muhammad SAW dia menunggu cahaya nur buah, cahaya kenabian. Faham ni? Kita Nabi Muhammad SAW itu bapa ruh, bapa arwah. Mungkin sama belum buka kan? Belum kan? Belum ada pula umum kat cerita ini kan? Nah, ini kata rahasia ini. Ini kan kita ni kan membuka rahasia. Nah, jadi yang melihat, yang apa tadi di sini? Mengesok ke sifat itu artinya yaitu tiada yang hidup, tiada yang mengetahui, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang berkata-kata. Itu tujuh. Jadi sifat yang nampak pada diri kita ini adalah bayangan daripada sifat Allah. Itu perlunya kita ngaji sifat 20, sifat ma'ani, ma'ani, manawiyah. Nah, ini tujuh sifat ini ma'ani, ada pada zat. Nah, itu dipancarkan ke diri kita ini, itu maknawiyah. Nah, kita dia nak memancarkan sifat maknawiyahnya itu dibuatnya dulu. Barang, benda. Nah, ini majas kita ini kan, buat dulu. Ngomongnya, dibuat. Nah, itulah dikatakannya, kamu, itu dikatakan oleh Imam Ghazali di kitab yang ada di YouTube ni. Kamu itu berasal daripada stress iman. Belum mempunyai tangan, belum mempunyai kaki, belum mempunyai kepala, belum mempunyai mata, belum mempunyai telinga. Ini asal. Nah, ini disiapkan oleh Allah dari status iman. Nah, Allah menunjukkan sifat rahim, rahmannya, kasihnya, sifat rahim. Di situlah kita merasakan sifat rahman dan rahim Allah, kasih sayang Allah. Tapi pada waktu orang manusia ni lupa kan? Kalau lupa. Kepala saudara besar mak ini, nak cegok mak ini, kita tu lupa dengan Tuhan tu, lupa. Dia merasa aku nyingok, aku dengar. Apalagi kalau sudah berpendidikan tinggi kan, kalau itu aku kalau lupa. Nah, inilah itu manusia. Kalau melampaui batas kata manusia itu manakala dia sudah cukup, maka dia akan melampaui batas. Kena lupa, tidak tahu. Nah, itulah kalau kita tengok dalil, ya, Tuhan menunjukkan dalil kasih sayangnya. Kita tengok bayi. Itu kan tak percaya dah ini untuk mempertegas keyakinan kita kan. Jangan sampai kita bimbang. Kita tengok bayi itu waktu dia masih dari setetes air, bukan main rasanya, nak menjadi segumpal darah daging itu khalaqnal insana min alaq, kami jadikan manusia dari segumpal darah. Itu berarti di dalam rahim itu ada segumpal darah. Tapi maaf karena rasa si ibu dan rasa penderitaan, ya tak? Nah, itu. Tapi Tuhan menunjukkan kasih sayang, pasti terpercaya. Coba kalau kita mau nak kamu, ya? Kerana orang ini memang sudah ditentukan oleh Allah, kan? Terima, yang sabar. Nah, itu kan awalnya Allah nak menyempurnakan kaki, tangan, kepala, mata, hidung, itu bukan main ni. Gelutan dalam itu, ya Allah. Nah, mana? Apa tu nasi yang bergerak itu untuk mata, kuping, tangan, ya Allah. Tapi pada waktu itu kita kan tak tahu kan. Setiap manusia tidak tahu. Nak baca sebut. Tapi dah sudah banyak lah, besar no. Hari itu orang banyak.
pangkatnya tinggi, ini kedudukan hebat. Kapan dia ingat ini sudah lah kau nak dia. Marah dia, marah. Tapi setelah kita kaji dari kita langsung ke lain, karena kita mengaji sifat, tidak. Jadi Tuhan menunjuk sifat kekuasaan dia, kehendak dia. Aku nak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi Allah pada malaikat, pada jin. Padahal itu khalifah ni kan, itu kita balik ke Adam ya. Balik ke bayi tadi kaget dia kupasan ke bawah, pucuk kan, pucuk. Jangan balik kepada Adam, ke bapa kan. Datang lagi. Allah nak jadikan khalifah engkau. Firman kepada malaikat, pada malaikat jin, ya Tuhan, yang mana khalifah pemimpin yang bakal kau jadikan, bakal ganti kami. Cukuplah kami baik di malaikat di jin ngomong. Cukuplah kami lah banyak ibadat, lah muji, nak tasbih, bersyukur. Tidak. Ini ilmu fil ardi khalifah. Allah akan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi belum tahu itu jin, malaikat itu apa. Apalagi Azazil. Azazil itu kan gajah jin, gajah malaikat lah itu. Dia belum tahu kemana malaikat. Ini Tuhan nak tunjuk ke sifat. Jadi pandai jadinya Adam sampai berapa lama itu dalam genggaman Allah 40 tahun, jadi 120 tahun lah, 120.000 tahun itu. Nah, itu lama masa genggaman. Nah, barulah jadi. Kapan dijenguk oleh iblis, wah ini khalifah yang bakal ganti aku. Sampai waktu Allah nak masuk, ini termasuk ruh ya. Waktu Allah nak masuk ke ruh itu, ke jasad Adam itu. Waktu ruh nak masuk, iblis ngadep kan, sama-sama dengan para malaikat ngadep kan. Ngadep. Nah, waktu ruh itu masuk, firman Tuhan, hai malaikat, ruh sujudlah pada Adam. Nah, iblis tak nak sujud, yang lain tu jenguk sujud. Kan yang lain tu macam malaikat itu dia sujud pada Adam, dia jenguk Nur Rasulullah itu, Nur Muhammad. Itu ruh itulah, bapa ruh itu. Paham lagi? Jangan dikencang gua, jangan dikencang. Kan kencang ni mencari ruh, mencari apa? Ruh sejati yang mana? Itu ruh sejati yang mana? Ni jangan. Tapi biarlah. Cuma kalau kita lah ngaji ni, jangan. Kita tahu kan apa. Nah, disinilah Tuhan menampak sifat-sifat Tuhan yang 7 itu terpancarlah di Adam. Itu datang memancar ke mata, ke kuping, ke mulut. Namun dari nafas sampai dia bersin, kan dia bersin, datang gimana kan? Ucap Alhamdulillah. Nah, dia ucap Alhamdulillah. Nah, waktu dia ucap Alhamdulillah, nah, malaikat ini menyambut, ya Alhamdulillah. Sahut. Jadi kalau orang bersin itu, kita sahut. Kalau orang bersin itu, mesok dah salah. Ini bersin tu susah. Tak salah, diam ke. Tapi kalau dia Alhamdulillah, kita sahut. Adanya dah, ya Alhamdulillah. Nah, kita nyaut. Karena itu buat kita kan, Adam itu bersih. Nah, Tuhan nak memancarkan 7 sifat itu pada Adam ini. Ini Nur itu mah. Jadi itu kalau iblis tadi tak keinginan. Kapan waktu malaikat itu sujud, iblis tadi milik ke belakang. Itu Azazil, belum dia nama iblis, Azazil itu. Pan Azazil, ya Tuhan, hai Azazil, ngapa kau dah nak sujud kepada Adam? Adam, aku yang buat, aku yang, ya tapi kau buat dari api, dari tanah, kau busuk-busuk. Ya Azazil, aku kau buat dari api, aku lebih tinggi ya. Tak mungkin api nak sujud ke tanah, bau. Kau kapi, kau laknat.
kapan kan nganti kau kapi kau langan dan itu semua kan itu kan dia tahu sadar dia kan dijadikan dari api kan dia membantah Tuhan membantah perintah Tuhan itu pembah sujud itu aja jadi kalau sujud kan Adam itu kan Adam itu dari tanah nah ini jadi azazil maka dia kalau manusia itu sebenarnya kakinya kaki cuma bawa itu muka kalau agama lain itu ndak jadi kata kaki ndak ya jadi pantau pendetanya mantau apa kami yang kaki ndak dia punya agama dia nah ini jadi kita tunggu pada diri kalau kita tidak pernah ngaji main kapan mengenal Tuhan nah, jadi Tuhan mau apa tuh mengesahkan sifatnya itu yang hidup, yang mengetahui, yang kuasa, yang berkehendak, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata. Itu hanya Allah dari. Pada diri kita ini bayangan daripada sifat. Hakikatnya kita mati. Yang hidup itu hak Allah. Ini hak Allah yang ada di mata, hak Allah yang ada di kuping, hak Allah yang mendengar itu hak Allah. Pendengaran itu hak Allah, pendengaran yang di kuping. Kalau kupingnya milik kita kan, mesti dibuat Tuhan untuk kita kan. Tapi pendengaran itu pemilik kita bukan. Pendengar, penlihat itu milik Allah, bukan milik kita. Nah ini naskan. Jadi hati kita tuh tahqiq keyakinan kita tuh mantap pada Allah. Ini iman yang mantap ini. Tidak ragu-ragu kan. Kalau orang tua kalau dia baru menemukan jadi nangis dia kalau yang tua. Kalau yang muda, nah, itu lebih bagus. Mulai sadar, sudah punya keyakinan macam itu. Dia hari tuanya pasti insyaAllah menjadi kaum hebat. Walaupun dia tidak terkenal. Walaupun dia tidak terkenal. Tapi pasti dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Kalau benar gitu. Kalau orang itu berita, dia ngaji tauhid. Tapi dia tak pasal ngajak kita kepada Allah, mana? Kan kita lain kembali kepada Allah. Bukan nak wala amal pahala. Amal pahala itu sudah tetap janji Tuhan dalam Al-Quran itu tidak bohong. Nah kita nak kembali ke rasul kita. Dari dakyat ke. Sudah ada. Nah itu tadi datang jadikan bayi. Nah ini dalil supaya kita itu pikiran itu terus. Ada yang datang, ada yang pergi gitu, ada yang nangis, ada yang ketawa. Cuma dua jadi, yang datang yang pergi, yang pergi tahu nangis. Nah kita ini setengah mana ini? Setengah ada ini apa ini? Biasa tak bahwa ini adalah kita ini dalam tolongan. Satu kejap pun tidak pernah lepas. Dan yang bergerak dia melihat ini adalah hak Allah, milik Allah. Baru baca Allah tu, sah. Pasal kita kesal zatnya. Soal sifatnya, soal asma'nya, soal apalnya. Nah, tapi sejarah dulu di sini. Ya. Ini panjangnya. Ini baru kita mencapai. Tapi sifat dengan tadi sudah terbuka ya. Ini wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Bismillah siratan mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wasi'an wa shukran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tumina biha ya Allah. Inna min ahwalil afan wa tayyana biha ya Allah. Inna min hajat wa tukuhna biha ya Allah. Inna min sayyan tarfa'na biha ya Allah. Indaka darajat wa tubalina biha ya Allah. Faksal yatim min hayratik wa al-maman innaka lamanan qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma sukna bil iman wasukna bil islam wasukna bil tauhid wasukna bil ma'rifat wasukna bil i'tiqad wasukna ala dini Sallallahu alaihi wasallam dari dunia ila akhirah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.